Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Blumis? Ketemu lagi sama Blumin. Kita udah lama banget nih nggak ketemu sama teman-teman semua. Kita udah lama nggak ngobrol-ngobrol bareng di podcast kita. Nah, kali ini alhamdulillah atas izin Allah kita udah bisa kumpul lagi. Dan hari ini kita lengkap semuanya ada. Di sini ada aku, Wina, ada Kayu, Halo. Tasya, Nana, Mbak Tia, sama Mbak Nisa. Kita semua lengkap hari ini pengen ngobrol-ngobrol sama Blumis dan ngasih sharing-sharing gitu ya tentang point of view kita terkait kenaikan dolar saat ini. Ya kan, jadi kan pasti masing-masing dari kita punya pemikiran yang berbeda-beda dan punya strategi atau tips and trick untuk menghadapi kenaikan dolar saat ini. Sebenarnya kalau mungkin satu-satu kali ya, kita nanti teman-teman juga bisa sharing-sharing sama kita ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman punya point of view lain gitu. Poinnya yang akan kita bahas saat ini sebenarnya akan merujuk lebih kepada kesiapan kita sama kalau menurut kalian matters apa enggak sih gitu. Aku coba tanya dulu dari Mbak Nisa. Mbak Nisa, menurut kaget kan tuh ya kan? Dia udah harusnya gini. Udah siap belum? Masuk. Jadi masuk kan? Ya. Jadi Mbak Nisa mau tanya, menurut Mbak Nisa kenaikan dolar itu sendiri berpengaruh apa enggak sih buat kehidupan sehari-hari Mbak Nisa? Matters apa enggak sih? Pengen tahu itu. Simple aja. Matters apa enggak? Matters apa enggak ya? Belum berasa sih. Belum berasa. Karena kan maksudnya fuel juga masih, maksudnya bahan bakar juga masih di situ-situ aja, nggak ada melonjak tinggi. Cuma emang kalau misalnya plan, kalau aku sih mattersnya lebih kayak kalau misalnya mau nabung buat haji gitu, nah itu baru kan pakai dolar. Iya. Gitu kayak gimana nih mulai nabungnya lagi. Itu sih. Oke, berarti sekarang kalau untuk keseharian belum terlalu berdampak. Oke. Mbak Tia, kalau Mbak Tia gimana? Matters apa enggak? Kan kita sebagai pelaku usaha nih Mbak Tia. Sebenarnya kalau misalnya pribadi mungkin beberapa ada ya, pokoknya yang berhubungan sama currency ya. Kadang-kadang kan ada aja yang jadinya begini, jadi harganya lebih naik apapun transaksi kita yang lakukan gitu. Paling kayak gitu kalau untuk yang keseharian. Tapi kalau untuk sebagai kita yang melakukan usaha atau bisnis, wah itu kerasa banget ya. Ada ya. Jadi kayak orang-orang yang misalnya sebenarnya ada plus minusnya. Kalau plusnya mungkin bagi kita orang jadinya kayak sebagai pelaku yang di bidang ini kayak orang lebih banyak di dalam negeri nih. Iya, benar. Nggak banyak yang keluar karena kan currency benar ya. Lagi menahan diri untuk keluar ya. Jadi gue stay di situ aja deh, nggak keluar dulu gitu. Nah itu ada plusnya. Ada plusnya buat sebagai pelaku usaha. Iya benar. Di dunia ya. Tapi kalau misalnya untuk yang untuk minusnya, kalau persen tadi yang kita sebagai ini dampaknya uang. Jadi kita ada dampak positifnya untuk itu. Kalau negatifnya kayak kita belanja yang kira-kira keperluan kita yang misalnya dari luar juga agak berasa gitu, karena biasanya harganya segini kok jadinya segini ya, karena itu kan untuk kebutuhan bisnis. Iya. Untuk kebutuhan bisnis juga berasa properti gitu-gitu sih Mbak. Budgetnya harus naik nih karena kursnya juga lagi naik. Iya. Paling kayak gitu sih berasanya mulai berasa ya. Nah, untuk bahan bakar juga ternyata ini loh Mbak, naik. Itu yang naik loh yang Oh udah ya? Sampai 30.000 tuh apa ya? Pertamina Dex. Oh, Dex sudah naik sampai 30.000. Dex tuh parah sih. Kemarin aku lihat iseng lewat 30.000 apaan ya? Oh ya Allah. Iya, jadi lumayan. Baru ngeliat angka segitu kan biasanya. Nggak pernah nyampe segitu sih, benar ya. Mereka kan ada mobil-mobil
Iya, mobil-mobil yang gunain diesel itu udah pasti berasa ya. 300.000 cuma 10 liter. Iya 10 liter makanya emang. Iya, Dan itu konsumsi bensinnya pasti dia tangki besar kan 2,4, 3,0. Iya. Jadi kan pasti nggak mungkin 300.000 paling cuma sekali jalan one way gitu. Iya, ke Alfamart gitu kan. Pasti ada ya udah mulai sebagian orang mungkin udah mulai merasakan gitu. Mungkin ada yang belum terlalu terasa. Kanana gimana? Kalau dalam keseharian Kanana sendiri udah kerasa apa belum? Kerasa ada di bagian ini. Aku juga mau kasih dua point of view, kan aku juga ada usaha laundry. Nah itu tuh kerasa banget di harga plastik. Ini mungkin semuanya yang usahanya ada berkaitan dengan plastik sebenarnya dari sebelum dolar naik, tapi semenjak mulai yang perang Iran Amerika itu plastik naiknya tuh bukan 10-20% lagi, hampir 50%. Itu Oh, serius? Itu aku berasa banget plastik. Oh. Cek deh. Dan Iya, iya, iya. itu tuh nggak laundry aja, kita beli apa ya, makanan kayak gini, cup ya begini. Kopi kita hari ini dari tomorrow. Oke, masuk tomorrow ya. Itu tuh naik, jadi sehingga kita mau ngomong naikin harga Laundry, iya karena kebutuhan plastik pasti kan untuk kayak packing itu gitu. kan, apa termasuk yang utamanya. Utamanya untuk di usaha kamu, ya benar. Nah terus kalau dari secara aku ibu rumah tangganya itu berasa di grocery yang kemarin nih bulan ini. Aku cukup pemerhati harga-harga, ya terutama apalagi aku kan agak boros sama sabun. Kalian tahu aku kan. Iya, cuci tangan mulu kamu kan. Sabun dia tuh masih satu saset 400 ml. Iya, 450 mili. Jadi aku tuh cukup hormati, jadi aku sadar gitu karena aku pakai boros sabun, aku tuh lihat harga sabun. Itu sabun yang biasa aku pakai juga naiknya lumayan. Naiknya juga lumayan, terus naiknya juga lumayan, terus juga beberapa harga lagi yang aku perhatiin naik tuh. Ya gitulah pokoknya untuk grocery things tuh banyak banget yang naik ya. Cuman kalau memang kayak ke makanan dan lain-lain, kita kan sekarang juga lebih prefer jajannya tuh di UMKM kan, lokal, kayak jajan-jajan gitu. Ya emang sih belum terlalu ada signifikan yang naik sih harganya gitu. Udah mulai agak berasa sih Udah mulai sebenarnya. ada juga ya. Udah mulai agak Terus berasa. kayak kalian harian sih kayak kopi sih mungkin belum naik ya. Kita kan setiap hari pasti bisa es kopi. Iya. Itu Belum sih ya. Jangan dong. Iya. Ya selama memang kayaknya masih UMKM lokal dan produknya bahannya dari lokal kayaknya masih agak cukup stabil ya. Tapi kalau mungkin kalau jalur distribusinya agak jauh yang membutuhkan bensin atau apa itu pasti akan berasa gitu. Ya sejauh ini berarti ada ya tetap ya ada yang udah berasa banget, ada yang belum, masih ada yang kamu tuh emang berasa, ada yang enggak, di sisi mana yang berasa enggak gitu. Oke, kalau Tasya gimana, Syah? Kalau aku sih sama ya, maksudnya belum begitu berasa banget ya. Cuma mungkin berasanya kayak kenaikan kayak kita belum makan atau apa tuh sebenarnya tuh udah mulai agak berasa sih. Diem-diem tuh harga tuh naik gitu tanpa kerasa gimana. Gitu kan. Terus bahan bakar karena mungkin kalau dari sisi aku nggak memakai Dex ya belum terpengaruh. Ya masih bisa dicampur lah apa namanya si Pertalite sama Pertamax ya. Iya. Salah satu ini loh trik. Iya. Jadi orang yang pakai Pertamax kan udah lumayan terus. Iya, jadi dicampur sama Pertalite. Jadi mix sama Pertalite. Bisa 50-50. 50-50-nya tuh 50% Pertalite, 50%-nya si Pertamax. Cuma terkadang kalau misalnya emang lagi ngerem banget, gue ngisi sih Pertalite aja gitu. Jalan juga tuh mobil. Iya. Terus sama sebenarnya ada positifnya juga sedikit ya. Maksudnya untuk mungkin teman-teman yang punya tabungan falas dolar. Nyayur sih itu. Iya. Ya, walaupun dikit gitu. Ya walaupun dikit tapi lumayan berasa. Tapi kalau untuk aku sih gue diemin dulu aja gitu. Nggak langsung gue tarik. Iya. Cuma udah buat tabungan lupa aja sebenarnya, buat investasi aja gitu. Cuma ya itu sih. Kalau sama ini, Justin ya. kita tuh mau cerita. Karena itu adalah salah satu yang mungkin bakal aku ceritain juga sedikit ya untuk para karena aku sama Lina kan ada bisnis Justin ya, maksudnya sama-sama punya bisnis sendiri gitu ya. Itu mulai berasa tuh pada saat
sebelum dolar US belum begitu signifikan, gue merasa SGD sih yang Parah banget ya jadi ya. SGD itu sekarang Udah 12, udah kan udah 14.000. Terakhir kita berangkat 12.9 ya. Iya, sekarang 11 14.000. aja aku udah pening kayak ya. Itu pertama. Yang kedua adalah after Ya pesawat kita dapat tiket Iya, pesawat mahal-mahal banget. Aja kemarin kita bulan April ke Bangkok. Itu yang kita biasanya mungkin dulu tuh gue PP Bangkok ya paling maksimal ya 3 juta lah ya gitu. Bener kita tuh bener nyari yang paling murah itu 4 jutaan PP. Itu mulai berasa. Terus red card di Bangkok juga lumayan agak tinggi. Yang dulunya mungkin masih ngerasain 400, 300, sekarang udah 550-an. Kayak gitu. Terus aku juga sempat mau pergi ke Singapura, waktu itu nggak jadi karena melihat yang biasanya PP Singapura 1,5 juta sekarang udah 3,5 juta. Itu gila sih, itu menurut aku benar signifikan banget gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah makanya untuk teman-teman yang ada usaha kayak gitu ya Wilson ya, maksud gue pelan-pelan dulu aja, maksudnya semoga bisa berjalan dengan baik gitu, karena melihat daya beli orang kan juga sebenarnya udah mulai mikir ya, syukur-syukur kalau emang dia perekonomiannya stabil, masih bisa belanja segala macam, tapi untuk kita yang pejuang rupiah sendiri pejuang rupiah gitu ya, mungkin agak sedikit berpengaruh. Ya. Oke. Soalnya berasa banget. Lumayan sih berasa. Ringgit aja sekarang itu kita terakhir berangkat bulan April aja itu 4.400 ya. Iya, 4.400. Iya. Udah hampir kita masih 43 malah 43 sekian. 44 tuh udah paling tinggi. Itu yang mau kan ini mau tahun ajaran baru, jadi anaknya tadi mau berangkat keluar kuliah. Nggak jadi, tapi alhamdulillahnya kok ini ceritanya ada, alhamdulillah ternyata papa anaknya lolos di universitas negeri di Indonesia. Terus tadi udah disiapkan tuh tuition fee bla bla bla, yang dia udah sempet stres juga, aduh ini kalau kayak gini nih gimana? Budget yang udah dia siapin tuh kacau semuanya, tapi ya alhamdulillahnya kesian dari Allah anaknya dapat tetap jadi lemah banget, sedih deh. Iya, lemah banget ya. Sip, Kai, coba share. Gimana? Kalau lo gimana Barbie nih? Sama aja, sama kayak yang tadi teman-teman rasain. Kalau aku sebenarnya lebih concernnya ke telur ya. Telur ya, oke. Meters, karena gue tiap tapi benar gue tiap hari makan kan? Telur. Iya, karena gue benar lagi poin kan? Ya. Telur. Kenapa? Benar. Jadi akhirnya sampai di titik kita tuh suka nge-war telur di salah satu e-commerce karena harganya tuh bisa beda 20.000. Oh gitu. Iya. Dan itu setiap nge-war-nya tuh memang ada jam-jamnya. Jadi bukan tiket konser, bukan gamis atau bukan yang lain-lainnya, tapi ini nge-war telur. Dikirim dan itu aman banget. Aku udah 4 kali. Nanti aku kasih linknya. Kalau yang mau boleh langsung komen mau. Tadi komen mau kita share nanti komen mau. Jadi kan memang kebetulan aku memang udah berapa bulan ini kita tuh sarapan selalu telur setengah mateng pagi-pagi. Berarti kan karena aku cuma bertiga, jadi kan 6 tuh, jadi setiap pagi tuh 6 kan 2. Iya kan. Jadi mau nggak mau tuh harus belinya tuh minimal tuh sekilo, itu pun cuma berlaku sampai 5 atau 4 hari. Karena kadang-kadang kalau lagi malas masak, pengen lah masak telur aja pakai nasi kayak gitu kan. Telur tuh bener-bener iya sih. Iya gitu. Iya, pakai telur ya sih. Ya udah. Nah, terus karena kemarin pas lagi nanya di langganan agen-agen telur emang udah naik, kayak sekarang tuh udah 48 iya. 48.000 sekilo. Biasanya berapa? Oh my god, 35 kata. Iya. Biasanya 30 sampai 35. 30. Iya 32. Iya, sekarang tuh udah kayak enggak luar biasa. Yang omega tuh bisa sampai iya, dan aku tuh nah itu aku tuh beda-beda Mbak, beda-beda kan tergantung usaha besar dan kecil. Iya. Kita bahas cara gimana pilih telur. Iya.
dapat banyak ya. Iya. Pilih yang kecil-kecil. Sampai sempat pesen juga di salah satu e-commerce yang warnanya biru, yang depannya A, Iya, itu kan yang aku warna juga biru. kan. Iya, akhirnya kalau misalnya kita malas ke agen, akhirnya aku pesannya tuh ya pakai e-commerce lah. Ternyata itu juga bedanya kayak cuma 3.000 lah sama kalau kita ke agen. Ya udah, lebih mahal, tapi kan kita nggak panas-panasan, nggak keluar, ya udah. Terus tiba-tiba biasa kalau misalkan ibu-ibu sekolah kan punya perhimpunan kayak telur sekarang segini lah ini kayak gitu ya. Iya benar. Akhirnya kayak telur lagi murah nih, nge-war yuk jam 9 pagi. Jadi kita tuh buka ini cepet tiba-tiba tuh lumayan, kayak bedanya tuh ada 13.000, lumayan, jadi kayak cuma 30 berapa. Nah buat ibu-ibu yang memang telur itu penting banget, segitu tuh kayaknya tuh berguna banget. Nah makanya aku bilang kalau mungkin kan kalau kayak Kanana sabun gitu-gitu kan, terus kalau aku tuh lebih ke telur karena itu makanan hampir setiap hari kita makan gitu. Dia itu berasa banget. Makanya aku sekarang kalau misalkan udah aku pasang alarm, kita harus nge-war telur. Iya. Jadi kalau buat aku yang paling berasa banget itu kalau groceries aku nggak terlalu, karena kan aku cuma bertiga ya di rumah ya. Jadi kayak sabun, sampo itu kayaknya nggak terlalu lah ya. Telur, karena hampir seminggu sekali tuh pasti kita selalu check out telur. Oke, sekarang aku gimana? Aku apanya? Suara aman, insyaallah aman. Kalau dari aku kayaknya hampir semuanya berasa lagi gitu. Karena kebenaran satu, kalau dari sisi usaha, aku punya usaha yang ada hubungannya di bidang tekstil, dan itu tuh barang kainnya import, jadi udah pasti harganya jauh banget gitu berubah ya kan. Berasa banget karena memang harganya dihitungnya pakai kurs luar, jadi udah pasti harganya bingung jadinya mau jual harga berapa gitu. Dan bottom price untuk jual produk yang memang kayak aparel gitu, itu tuh cukup bingung sih sekarang mau nentuin harga berapa kayak gitu. Itu satu. Terus dua, dari sisi event juga sekarang mulai lemah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dengan adanya hal ini, dolar naik gitu ya, kita tuh sebenarnya sekarang lagi mengencangkan ikat pinggang, sehingga daya beli agak cukup melemah, bukan cukup sih, sangat melemah, sehingga orang-orang cukup menahan uangnya untuk membeli barang-barang secara impulsif, ataupun mungkin sebenarnya itu nggak impulsif ya, tapi kayak udah biasa lah sebulan beli 2 baju misalnya kayak gitu. Ini tuh sekarang udah nggak begitu kebiasaannya gitu kan, sehingga kalau kita bikin events gitu, terus di situ produk-produk aparel yang banyak kan biasanya gitu ya kalau misalnya kita bikin event gitu kan, yang secara umum, ataupun event-event yang jualan makanan UMKM. Belum lama aku dapat, kayaknya hari Kamis lalu aku dapat chat dari salah satu temanku yang memang dia memproduksi dia jualan bakso homemade gitu. Nah, terus kakaknya juga jualan ya intinya jualan UMKM makanan gitu kan. Kaget banget, aku baru tahu kalau ternyata harga bawang putih atau bawang goreng itu udah mahal banget. Dan dia bilang harganya itu sudah dia kalau dari sisi modal dia udah naik 20-30% dari harga, dan dia bingung mau naikin berapa gitu. Itu dari UMKM. Dan ketika dia mau naikin, satu sisi dia kasihan juga sama masyarakat karena daya beli melemah. Kalau dia naikin itu satu, yang kedua otomatis juga daya serapnya akan turun gitu. Terus ketika misalnya dia nggak naikin, maka dia hanya punya margin yang sangat tipis, otomatis itu hanya bisa menutup HPP produksi, tapi nggak bisa menutup HPP untuk bayar gaji karyawan yang seperti itu, sewa tempat dan lain-lain. Nah, itu juga ketika dia ikut event, biasanya kan event ada berbayar ya untuk booth dan segala macam, itu tuh udah nggak ada alokasi dana untuk itu gitu. Jadi saat ini kalau yang dialamin sama aku, karena aku berkecimpung di situ, hampir semuanya lumayan berasa. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari berasa apa enggak ya? Kayaknya ada yang berasa, ada yang enggak juga, tapi cukup ada terdampak ya paling di pembelanjaan makanan, karena memang aku bukan tipe yang selalu masak di rumah gitu kan. Kebenaran emang kita tuh hampir semua di rumah orangnya keluar dari rumah kerja gitu, maksudnya ada aktivitas lah di luar kayak gitu. Walaupun aku juga banyak di rumah, cuma memang
karena kita saking seringnya beli makanannya udah pasti kayak di luar, walaupun kita ada stok groceries tapi tetep gitu dalam satu hari tuh pasti ada pembelanjaan makanan dari luar. Nah itu tuh udah mulai kerasa sih ada perbedaan harga di belanja makanan ya, bukan groceries tapi kayak kita beli makanan atau apa segala macam tuh jajan-jajan tuh atau masakan dari luar tuh udah lumayan kerasa. Terus dilihatnya dari mungkin dari harga makanannya tuh kayak nggak beda gitu. Tapi sebenarnya coba deh lihat kalau misalnya kita belinya delivery, ongkir deliverynya tuh berubah banget. Benar. Yang tadinya dulu cuma berapa jadi berapa kayak gitu tuh berasa. Terus platform fee itu juga gila banget ya sekarang. Gue nggak ngerti lagi itu e-commerce kok bisa kayak gitu platform fee itu kadang gue kaget gitu ya, satu ini tuh bisa 6.000, 11.000 kayak hah? Tapi kalau kita belanja dikit tuh udah langsung kena 3.000 kayak kok bisa sih gitu. Jadi harga barang kita ngeliatnya nih sama nih, tapi pas kita mau check out harganya tuh udah berubah karena ada nambahnya. Anyway, kalau kamu ngomong e-commerce nih, kemarin aku sempat lihat di Threads, dia itu bahkan banyak toko-toko yang tiba-tiba tutup, terus sama ada juga toko-toko, let's say nih misalnya kayak brand atau enggak kita punya brand sendiri masuk ke e-commerce gitu itu tuh bener dia tuh dipotongnya tuh gede-gede banget. Emang iya parah. Jadi kayak apalagi yang barangnya mahal ya itu bener dipotong platform fee-nya tuh gede banget. Emang benar. Jadi mungkin tanpa kita sadarin kali ya, maksudnya kita belanja tapi coba deh kalau dihitung itu sebenarnya kita udah spendingnya udah lumayan. Sama sebenarnya keuntungan buat sellernya itu tuh dikit banget jadinya, marginnya tuh tipis sekali. Maksudnya bukan kasihan ya, namanya juga usaha ya. Tapi ternyata tuh dampaknya juga ke mereka gitu. Benar. Ada yang kayak menawarkan gitu ya di mana misalkan kayak di ininya dia ya udah gue akan kasih lo special price kalau lo langsung direct ke gue. Nggak lewat itu. Japri aja gitu kan. Almost orang-orang itu apalagi maksudnya yang di luar kota segala macam itu akan lebih memilih e-commerce. Iya bener. Ongkir atau dan potongan harga repot, ongkir yang ngurusin ini itu. Benar. Gitu. Itu sih. Itu mulai berasa. Jadi kadang kita belanja kita mikirnya kayak harganya sama karena kita ngeliatnya kan di menu. Tapi coba dilihat pas check out-nya itu tuh sebenarnya itu jadi gede banget. Ada aja 3.000. Coba deh kalau belanjanya. Coba kalau belanja banyak itu gede, menambah gede. Jadi kayak dia persen gitu loh. Jadi pas kita belanjanya agak ratusan ribu, angkanya juga jadi gede. Tapi kalau misalnya 20.000 oke kelihatannya 3.000, 2.000. Tapi itu coba kalau belanjanya dikali. Dikali. Kayak kita lagi sekaligus beli makanan banyak ada tamu misalnya, itu akan kelihatan platform memang jadi gede gini gitu kan. Itu sebenarnya dalam keseharian tuh udah berasa. Cuma sebenarnya mungkin dari kita tuh banyak yang menahan-nahan di part-part tertentu sih. Kalau aku berasanya kayaknya sekarang agak jarang beli pakaian. Kalau dulu mungkin spendnya banyak ke situ gitu, make up kayak gitu. Sekarang tuh emang karena kita hari-harinya juga di rumah-rumah aja, itu agak cukup sangat berkurang. Nah mungkin spendingnya ya lebih banyak lagi di sekarang kan lagi ada kebiasaan ya olahraga segala macam. Terus spendingnya cukup besar ke situ, tapi setidaknya nggak lebih besar juga daripada belanja yang impulsif kayak buat produk-produk tertier gitu. Tapi berasa sih kalau misalnya menurut aku, dan aku nggak tahu ketika nanti ini kan semua saling menahan ya, yang jualan juga menahan naikin harga. Kenapa? Karena takut daya serapnya juga jadi berkurang gitu kan. Tapi kalau misalnya mau ditahan terus mau bagaimana, karena ya banyak hal udah mulai terdampak gitu. Terus bahan baku juga udah banyak yang mulai terdampak. Kalau telur aja harganya udah begitu, ya kebayang sih tepung akan gimana gitu kan, gula akan gimana, minyak akan gimana gitu, yang semuanya tuh pasti ada akan ada dampak kenaikannya karena kan butuh transportasi dan segala macam, itu kan pasti akan
menggunakan bahan bakar. Bener kata Tasya, kayak kita sesimpel mau berangkat ke luar negeri zaman dulu tuh, nggak zaman dulu deh, beberapa bulan lalu harga tiketnya tuh bisa sejauh itu perbedaannya gitu kan. Itu parah banget gitu. Dan itu kita dapat 4 juta itu lagi promo juga, Cah. Kita dapat yang murah. Kebayang nggak kalau kita malam itu nggak dapat yang murah, kita satu untuk tiket tuh iya. Untuk malam itu beli kalau itu, dan itu tiba-tiba sendiri dia tiba-tiba promo. Iya, ada promo gitu. Tiba-tiba di Enggak lagi sebelumnya tuh bunga tuh harganya 4,4. 4, iya. Dan kita udah mau ngambil 12 malam, Kak. 2,3 tiket pulang, iya, gas itu. Dan kita tuh sebenarnya tadi udah mau check out yang harga tiketnya 2, sekian, hampir mau 3 ya. Jadi kayak oke, mungkin tiket PP kita tuh udah lebih dari 4 juta gitu, hampir 5 malah waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah malam itu tiba-tiba ada promo dan udah langsung check out tuh. Kayaknya mungkin promo yang sekejap doang gitu loh, yang tiba-tiba suka gitu kan platform kalau tiba-tiba malam tiba-tiba dia munculin notifikasi gitu. Itu sih yang maksudnya kerasa banget di situ juga, apalagi buat yang emang jalan belanja keluar buat bahan baku atau buat stok produk, kayaknya sekarang emang pada lebih memilih untuk stay dulu gitu. Makanya sebenarnya kita cuma bisa berdoa aja ya. Makanya aku rasa nih kok kayak kalian tapi ada kayak kepanikan, kayak rasa Worries ya, itu juga itu ada nggak? sih. ya. Kalau di aku tuh panikannya tuh ke long term-nya sih. Sama Maksudnya untuk kedepannya, mungkin sekarang gue masih fine. Tapi kedepannya gimana ya? Kedepannya gimana nih gitu. Makanya kan, ya gue nggak tahu negara punya lagi. Yang maksud gue, kita kan maksudnya ya masya Allah, alhamdulillah masih bisa berkecukupan gitu ya. Untuk saat ini, kita depannya kan sebenarnya mungkin nggak cuma kita doang kan yang lebih khawatir, ada mungkin yang lebih khawatir lagi gitu daripada kita gitu kan. Maksudnya ya dia mungkin hidupnya juga belum tentu cukup, terus nanti dia ke depannya apakah dia bisa survive kan kayak gitu ya. Ini sangat mengkhawatirkan banget sih menurut gue. Temanku juga ada tuh terdampaknya dari dia pramugara salah satu airline Indo, terus biasanya jam terbangnya tuh kan dia dihitung per jam terbang kan, gajinya juga ada dipotong. Oh iya, Adik aku bener per kan. jam terbang. Benar-benar. Nah, semenjak aku naik tadi kan segala macam, terus jam terbangnya tuh berkurang jauh. Iya, Jadinya benar. tuh dia sekarang jadi pusing karena gajinya bisa setengah dari yang dia Benar bisa. banget, Kak. Adik aku juga, Kak. Wah, itu parah sih dia. Iya, benar. Nah ini Irwan juga nih sama kejadian kemarin. Kemarin itu pada saat aku di Bangkok banyak sekali pesawat yang cancel. Karena aftur mahal kan? Karena aftur mahal. Jadi orang udah beli tiket, udah beli segala macam. Dia tuh bisa nih, misalnya gue berangkat besok gitu ya. Malam ini tuh dia bener dihilangkan. Jadi udah tiba-tiba dia bingung dong, terus gimana? Aku kan mau berangkat. Iya udah, airline sih udah. Terus tiba-tiba pesawat pulang ke Indonesia Nggak ada. Di refund aja gitu kan. Enggak, belum tentu, ada yang nggak ada kabarnya, ada yang nggak ada kabar di refund atau gimana, jadi harus ngontak. Iya. Iya. Benar-benar enggak, benar. Iya, dari situ. Kayak adik aku kan ada 2 yang Rian sama Iya, dia kan, yang iya. satu emang dia tuh penerbangannya ke Eropa gitu-gitu. Nah kemarin dia lagi pulang ke Indonesia nih, karena kalau habis long flight pasti liburnya lumayan tuh 5 harian, jadi pulang ke Indonesia gitu. Terus pas dia lagi mau jadwal pulangnya, dia udah cek tuh dia dapat bangku atau enggak. Malamnya dapat, tapi tiba-tiba pas pagi-paginya itu dia udah nggak ada. Akhirnya dia tuh bingung gimana ya nih gue balik, sedangkan besokannya gue harus terbang lagi nih, udah ada jadwal penerbangan. Mau nggak mau akhirnya dia nggak naik maskapainya dia yang dapat free ini, dia cari lagi dia Yang sendiri berbayar. Jadi malah dia harus keluar kos untuk dia ya. Akhirnya solusinya pas kemarin dia ngomong, kita video call, dia bilang kayaknya abang nggak bisa pulang dulu nih kalau lagi off, abang mendingan di base camp aja lah. Misalkan dia kan base campnya kebetulan di Hong Kong, aku di Hong Kong aja ya, soalnya aku takut kalau pulang aku tiba-tiba nggak bisa balik lagi, akhirnya aku harus bayar sendiri. Terus aku sekarang udah mulai berkurang nih, kayak long flightnya tuh harusnya segini itu benar banget, Kak. Iya. Sama mungkin yang paling common lagi, kenapa orang mempertimbangkan sekali sih misalnya kayak gitu ya, dampaknya pendapatannya kan berkurang karena
ini apalagi yang punya cicilan sih, kayak misalnya mereka ngambil KPR rumah, Iya. apa segala macam. Ya karena kan mereka udah punya perhitungan kira-kira pendapatannya sekian dan itu kan Iya, pasti udah bener. diturunin juga kan dari ekspektasi Betul. gitu. Tapi ternyata malah yang didapat bahkan masih jauh lebih di bawah itu gitu sih gitu. Mana pas rupiah menurun, dolar naik, pas lagi liburan sekolah, kenaikan sekolah. dan itu mau bayar masuk sekolah Iya, ya kan, maksudnya daftar ulang gitu, terus belum juga kayak les dan lain-lain. benar banget, benar, Hai Bloomies semua. Iya Mbak Nisa Goodies ternyata banyak impactnya ya, banyak sekali gitu. Dan sebenarnya gini, mungkin kalau dibilang nggak usah khawatir gitu ya, Allah menjamin, itu iya betul. Tapi yang kita khawatirkan tuh, kalau aku sih lebih ke mengkhawatirkan lebih kayak gini. Bukan tentang aku nggak akan dapat makanannya, aku nggak akan dapat uangnya, atau aku nggak akan cukup, nggak, karena manusia itu memang sudah dibekali juga apa namanya, otak reptil ya, otak yang untuk kita bertahan hidup dengan segala situasi gitu kan. Maksudnya kita akan cari cara dengan segala himpitan apapun gitu kan, pasti kan setiap manusia sebenarnya dibekalin itu gitu. Ditambah lagi kita yang dididik sama orang tua, pasti kan orang tua juga membekali kita. Maksud aku bukan di situnya, tapi lebih kepada apa yang akan terjadi ketika kita nggak tahu bahwa masyarakat ini nih, ya aku lebih ke mengkhawatirkan kondisi society sih gitu. Gimana kondisi society nanti dan apa langkah yang harus kita lakukan. Ada beberapa poin penting yang sebenarnya aku tuh highlight banget ya dari salah satu pakar ekonomi, tapi dia juga seorang dia pakar ekonomi syariah sebenarnya, tapi dia juga kalau dibilang ustadz, karena dia nggak pernah membawa ininya sebagai ustadz gitu ya, tapi buat gue itu penting banget. Jadi bukan tentang Tuhan tidak menjamin, maksudnya kita takut Tuhan tidak menjamin rezeki, bukan, tapi kita juga perlu memberikan edukasi dan juga kita perlu menyampaikan kepada para pemerintah gitu ya, pemimpin kita, supaya mereka juga dengar gitu bahwa situasi ini tuh sebenarnya iya, karena yang nggak baik-baik aja itu mungkin saat ini terdengar biasa-biasa saja. Orang yang sudah biasa dengan hidupnya, misalnya kondisinya sulit, terus kan kemarin kan sempat ada yang heboh ya karena kalimat di desa kita nggak pakai dolar gitu kan. Memang mereka udah biasa hidup seperti itu, tapi apakah akan biasa aja kalau keadaannya memburuk? Sebenarnya itu sih. Apakah keadaannya akan biasa aja kalau situasinya tidak bisa dikembalikan ke apa namanya, kestabilannya gitu. Dan kalau dibiarkan begitu aja, kita juga sebenarnya masyarakat menengah gitu, itu pasti kan juga lebih terdampak lagi ya gitu. Soalnya emang benar-benar ketidakpastian pekerjaan misalnya kayak gitu ya. Kalau yang usaha mungkin ya lagi mikir gimana banget nih nanti nggak karyawan, apa bahan baku dan segala macam. Tapi yang nggak usaha, yang bekerja juga mikir, apakah perusahaan aku tetap bisa kuat, iya gitu, untuk menahan ya kan, itu kan juga pasti mereka juga punya perhitungan di situ. Lalu dampaknya ke masyarakat kecil tuh apa? Salah satunya juga menurut aku gini ya, biasanya kan uang berputar ya di masyarakat kecil, yang kita jalan keluar rumah beli nasi uduk pagi-pagi dari tukang nasi uduknya datang ke pasar, dia beli, makanya uang tuh muter. Saat ini enggak kan, maksudnya enggak begitu. Iya, kenapa? Karena sekarang juga yang belanja juga sekarang kan. Iya, dan perputaran uang di bawah itu sekarang sebenarnya rendah. Kenapa? Masyarakat itu dapat MBG kan, sehingga mereka nggak beli kan, jadi uang nggak berputar karena di provide, tapi yang belanja pemerintah kan, maksudnya kan itu kan dibelanja kan, maksudnya ya gitu. Maksudnya kita juga harus ada solusi, bukan maksudnya apakah MBG-nya harus. Maksud aku gini, ketika kita mengambil satu kebijakan, maka kita juga harus mempertimbangkan hal yang lain juga yang terjadi di situasi masyarakat saat ini gitu, apalagi masyarakat bawah ya gitu. Maksudnya mungkin pagi-pagi dia biasanya beli nasi uduk gitu, tapi sebenarnya buat dimakan nanti nih di jam kapan. Nah, makan siang jam 11 kan udah mulai disiapin MBG gitu kan, misalnya di bagian sekolah apa segala macam, otomatis dia pagi jadi nggak beli karena tahu nanti siang ada gitu. Jadi ya yang kayak gitu-gitu sih. Terus karena mungkin aku ibunya masih bertugas jadi ASN, jadi itu sesuatu yang aku dengar setiap hari dan aku tanya, apakah daya serapnya MBG ini, maksudnya apakah semuanya memang bisa dipastikan dapat MBG itu gitu ya si anak-anak gitu. Tapi kan ternyata juga masih banyak yang bukan nggak dapet, tapi memang dari mereka ragu untuk makan MBG itu gitu loh. Jadi itu satu. Terus pasar di bawah jadinya nggak ada tukang nasi uduk yang membeli sejumlah
barang yang tadinya dia udah bisa forecast nih, aku biasanya kejual 40 porsi gitu kan. Sekarang jadinya 20 porsi aja nih karena kan udah menunggu gitu kan. Terus kalian tahu nggak MBG itu sampai hari Sabtu loh. Hari Sabtu dibagiin MBG dibagiin di mana? Di hari Jumat sebelum pulang sekolah. Jadi udah dapat duluan dan biasanya untuk makanan yang bisa jadi makanannya dipilihkan makanan yang bisa bertahan Buat pakai sampai hari Sabtu. Jumat. Jadi misalnya roti, apa buah kayak gitu. Iya, emang iya. Kayak Benar. gitu. Jadi memang buat 3 hari pernah buat benar. Iya. ke depan ini 3 hari benar karena Iya. ada libur, karena ada itu Iya benar. benar. Benar, itu benar banget. Jadi karena aku melihat ini setiap hari dan aku kebayang bagaimana ya anak-anak ini di daerah sekitar rumahnya yang dulu memang mereka biasa beli apa gitu. Jujur, itu MBG juga kadang kan ada yang nggak masuk kan lebih-lebih nih ya. Maksudnya kan kita berusaha kalau misalnya kita pakai, maksudnya kita nih yang muslim gitu kan pasti kan kita sedekahkan misalnya kayak gitu ya ke masyarakat sekitar gitu. Itu aja kadang katanya masih ada sisa. Dan akhirnya ketika masih ada sisa itu disimpan misalnya. Iya kalau misalnya termakan gitu ya. Kalau misalnya nggak termakan atau apa kan jadi waste gitu. Sangat disayangkan sih. Mungkin ada pasar-pasar yang berkembang dari MBG ini, tapi pasar yang mana? Terus gimana dengan masyarakat pasarnya masyarakat bawah gitu. Ada yang komen. MBG merusak harga dari Abu Ibrahim, Masya Allah. Ya betul banget. Terus SPPG juga nggak belanja SPG. ke SPG juga nggak belanja ke pasar. Iya makanya gitu. SPPG yang maksudnya dapur-dapur itu dia nggak belanjanya nggak ke pasar. Mereka sudah ada Beda, supplier beda. dan agen. Supplier dan agen, oh iya kan harusnya diwajibkan dong ke pasar tradisional. Iya, kalau kita memang mau. Terus yang ada kebijakan baru lagi Koperasi Merah Putih kan. Iya. Dan itu kan udah banyak ya bangunannya. katanya kayak ditutup-tutup tuh yang itu Mau tutup, iya. Iya. Aku dengar sih itu. Iya, karena kan sebenarnya aku pun nggak paham ya. Jadi maksudnya mungkin kita sih kita insya Allah masih tetap tunduk kepada pemerintah, tapi kita juga pengen pemerintah bisa saling lah bekerja sama dengan kita gitu, dengan masyarakat dan melihat lebih dalam kondisi di masyarakat itu seperti apa. Koperasi Merah Putih misalnya, coba Koperasi Merah Putih ada di beberapa daerah yang aku lihat kok dia dibangun di atas tebing yang itu tuh kayak bentar lagi longsor gitu. Lalu gimana kalau misalnya kondisinya seperti itu? Maksudnya kalau bangunan hancur sedangkan itu kan APBN, sedangkan masyarakat kita masih sangat-sangat butuh gitu kan. Itu sangat disayangkan. Yang berikutnya udahlah ada di atas lereng, enggak buka-buka sampai hari ini. Sedangkan banyak masyarakat yang menunggu untuk membeli minyak goreng yang harganya berapa belas ribu kayak gitu. Itu berarti buat mereka gitu. Tapi mereka tungguin sampai katanya ada yang datang hari-hari tuh datang cuma buat ngelewatin si koperasi itu, pengen tahu udah buka apa belum. Begitulah kondisi masyarakat bawah yang tidak menggunakan dolar itu gitu. Maksud aku ya kita juga harus memperhatikan itu. Nah mungkin kalau buat aku mungkin di sini teman-teman pasti Masya Allah gitu ya, maksudnya kita banyak yang tahu juga bahwa dalam syariat Islam tuh sebenarnya kita diajarkan yang namanya mengumpulkan zakat dan membagikan zakat, dan mungkin saat ini tuh sebenarnya saat yang paling tepat untuk kita menggelontorkan zakat itu sendiri. Nah kita juga perlu tahu pihak-pihak, aku sih sejujurnya ya maksudnya kita mesti lihat komunitas yang memang cukup kuat dan punya jejaring yang jelas gitu ya untuk bisa mengalokasikan dana zakat itu sendiri gitu. Nggak bisa sih mention salah satu gitu, tapi kayaknya memang ya ini udah saat yang tepat gitu, apalagi yang punya yayasan, teman-teman yang punya yayasan gitu ya, maksudnya mungkin udah mulai bisa nih gitu situasi darurat seperti sekarang gitu, bagaimana kita mikirin supaya perputaran uang di masyarakat bawah tuh, di masyarakat desa, kampung, atau misalnya dekat rumah aku gitu ya, itu tuh masih bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Spilka di mana itu koperasi yang di tebing? Tunggu, namanya itu daerahnya aku lupa lagi. Dari itu di Kalimantan atau itu di sekitaran itu. Ada kok maksudnya yang emang benar-benar sampai disorot, sangat disayangkan sih sebenarnya ngelihat.
dekat rumah kamu ada ya? Ada. Koperasinya tuh bener-bener jarak berapa? Orang yang lucunya, aku lucu yang lucu. Tapi yang lucu banget. Tapi ada tau nggak? Yang lucu tau nggak? Itu nggak tahu plotting. Yang aku bingung, kita ya nggak boleh ya, maksudnya maaf nih, kita kan kurang pengetahuan ya gitu. Tapi sepeminim menurut keyakinan saya, iya seminimal pemahaman saya ini gitu. Plottingannya tuh sebenarnya mappingnya gimana? Karena lucunya ada cuy yang dia tuh dibangun depan. Lihat, gue bingung apa gara-gara beda RW, tapi kan depan-depanan kata gue mah, bingung ya. Tapi maksudnya ada juga masih daerah yang kayak sedih banget kalau misalnya sampai kayak gitu. Iya maksudnya aku kemarin baru lihat tuh kayak ada balik lagi MBG, dapurnya tuh head to head sama SD. Dapur MBG-nya bagus bersih kan, iya kayak ya Allah, iya itu balik yang paling harusnya kebalik sekolah SD-nya dong. tahu. Iya Enggak, bayangin yang aku sedih tuh sekarang sekolah negeri kalau di dekat rumahku tuh itu diwajibin MBG. Kalau sekolah swasta kemarin kita tuh dapat polling orang tua mau atau enggak. Nanti dikumpulin polling itu ya, jadi si sekolah bisa ngelihat nih setuju atau tidak. Nah, kalau yang negeri itu wajib. Pollingnya ada tapi tetap wajib. Jadi gitu? jadi pollingnya ada pollingnya ada. Tapi mau nggak setuju tetap aja lo harus ikut gitu ya. Tapi kalau dia nggak setuju, makanannya itu yang gue bilang jadi sisa. Jadi makanan itu dipisahin. Anaknya, orang tua yang tidak mau anaknya dapat MBG kan dia ngisi polling tuh. Ya dia aja yang enggak. Tapi makanannya tetap ada. Gitu. Kalau di sekolah anakku tuh benar-benar di polling, tapi hampir memang 98% orang tua menolak. Dan itu benar-benar kita kan tadinya kan tertutup tuh polling itu. Terus dari komite minta keterbukaan, jadi akhirnya kelihatan. Takutnya kan ya sekolah mengiyakan gitu kan. Akhirnya kebuka tuh 98% orang tua menolak. Ya, orang sekolah negeri pun menolak tuh besar. Yang menolak tuh besar. Tapi tetap iya, tapi itu tuh kewajiban. Iya. Gue nggak tahu deh itu. Berarti kan ya I don't know ya, mungkin. Iya. Nanti dia tetap masuk kelas. Iya. Itu yang aku bilang, jadinya berlebih-lebih. Jujur Bun, di rumah saya ya kadang hari-hari jadinya ada tuh MBG. Ada anak-anak saya sampai tiap hari ngomong, "Andung, bawa apa MBG?" Sampai puskesmas. Iya. Puskesmas. Iya. Maksud aku juga pernah lihat sampai Andung bawa MBG gitu. Allah ya anak gue. saya waktu itu aku pernah lihat bagus itu ada, jadi mereka inisiatif dikumpulin tuh, Iya. jadiin kayak nasi bungkus. Iya, makanya ibuku juga kadang bawa, karena kan ada satpam, ada apa di komplek ya, maksudnya. Iya, Kak Toko Unik ngomongin makanan sisa. Kemarin di FNB lihat postingan sisa MBG yang dijual untuk bahan pangan banyak banget, pangan ternak maksudnya. Oh gitu, ya Allah, berarti kan ya maksudnya sayang, mubazir kan gitu. Maksudnya kalau lah memang nih, maksudnya di sekolah negeri aja gitu banyak penolakan, apalagi di sekolah swasta gitu. Tapi kenapa harus tetap dijalankan aja gitu, mesti dikirim. Oke deh, misalnya yang nggak mau ya udah nggak usah dikirim gitu kan, misalnya alokasi dananya bisa buat yang lain gitu, dibandingkan tetap dikirim. Ya akhirnya itu kayak kondisi aku, tiap hari anak aku aja udah tahu ABG gitu. Andung bawa apa, bawa MBG gitu. Karena kan ibuku tuh sampai rumah langsung nge-plotting gitu loh, dipisahin ininya itu buat nanti. Iya gitu. Jadi makanya kan maksudnya sangat disayang. So aku bilang, loh kok bisa sisa? Emang gak sejumlah anaknya Bu? Emang gak sejumlah siswanya? Sudah nak gitu. Tapi memang kan ada yang gak mau, itu kan memang ya udah gitu kan dipisahin. Tapi jumlahnya memang banyak iya, gitu. bener. Belum tambah yang gak masuk sekolah kan juga kan pasti kan MBG-nya gak, maksudnya gak bisa disalurkan kan. Nah, tapi kan itu khusus untuk dimakan hari itu kan. Mubazir banget jujur. Iya benar, tadi udah dibahas Iya, kita bener. ya. Itu Sabtu aja masih dikirim. Iya, Kak Toko Kak Kripci. Oh iya. Ya kan kayak kemana-mana dalam perumahan, foto ada ini rumahnya berubah cat jadi warna biru. Iya. Terus foto ada mobil. Ada mobil MBG, dapur. Iya.
salah satu edukasi. Sempat yang heboh tuh yang di samping Biru tong nih. sampah. Iya. Ada itu, ada logo di belakang itunya, di Iya. belakang mobil pick up-nya ada tulisannya. Iya, ada. Makanya kayak Warna biru, iya benar. Aku sering banget. kayak gitu udah tahun segini tuh masih banyak yang Iya. Banyak yang berlomba-lomba emang. Iya, berlomba-lomba. Iya. Karena kan itu kan sebenarnya gini Kak, ibarat kita usaha makanan nih Kak, kan kita peruntungan nih hari-hari aku nyiapin 20 porsi deh makanan, kira-kira dibeli nggak ya sama orang-orang? Iya dong, aku masih bertawakal kepada Allah dan ikhtiar gitu kan, supaya 20 ini habis. Tapi kan kalau MBG nggak, udah tahu 500 ya udah pasti kesalur udah gitu. Jadi aku udah bisa menghitung cost-nya untuk supaya bisa membuat 500 porsi dengan angka sekian, sehingga kita udah bisa mengukur forecast keuntungan kan, marginnya gitu. Ya wajar kalau banyak yang pengen, ya pasti banyak kalau menurutku ya, karena kan itu udah. Cuman nih balik lagi sih, maksudnya edukasi itu juga penting supaya masyarakat juga, maksudnya ini tuh buat kita semua sih, bukan ya dengan kondisi sekarang apalagi ya. Aduh ya Allah, kadang mikir sih gitu, kebijakan-kebijakan itu memang perlu perlu, sebenarnya kan emang udah ada sih, DPR itu kan perwakilan kita ya. Maksudnya ya, kadang gue tadi mau ngomong harus dibicarakan dengan masyarakat yang benar masyarakat gitu ya. Tapi kan ada perwakilan yang benar DPR gitu. Maksudnya ya itu berjalan apa enggak ya itu kita doakan lah. Semoga bisa. Karena udah habis di ini kan, maksudnya sempat dibicarakan oleh pemimpin negara ini, tapi yang dievaluasi malah menunya kan. Oh, menusuknya ya. Gizi ya, gizinya itu jangan ya. lagi telur dadar, harus telur bulat. Karena kalau telur dadar bisa dicampur tepung, bla bla bla. Jadi lebih bicara ke gizinya, bukan lebih memperbaiki sistem dan lain, tapi lebih memperbaiki menu. Oke. Jadi masukannya lebih mengganti si telur dadar yang takutnya gizinya dicampur tepung, ganti harus telur bulat sekarang. Jadi gizinya utuh. Nanti diukur kayak itu tadi. Ada KBR, Iya. kamu makin berat. Iya, benar. harus telur bulat ya sekarang ya. Apa aja sih isinya biasanya itu yang BG, aku nggak kebayang yang Sabtu dikasih Jumat gimana ceritanya. Oh, kalau yang Sabtu dikasih Jumat yang pernah aku lihat itu ada buah sama roti gitu. Iya. Kira-kira Yang bisa bukan langsung makan, iya langsung dimasak dan habis gitu. Jadi ada itu. Terus sama ada makanan yang kayak dalam kemasan gitu yang aku pernah lihat. Aku lihat kayak dendeng. Iya. Tapi no label dan Iya, itu no ada label. buat kapan. Iya. Terus dimasukin plastik bening dan ukuran segede gitu. Iya, segede gitu. Sebenarnya isinya juga kalau dibilang dari isinya ya pasti porsi nasi sama itunya nggak sebanding ya sejujurnya gitu. Kalau yang aku lihat gitu, porsi nasi sama porsi lauknya. Iya. Kalau yang buat 3 hari tuh pernah kayak kantong plastik. Kayak spoonbon gitu. Nggak ada yang kantong plastik, ada yang spoonbon, iya. Kayak pembagian apa gitu. Tapi yang masih makan penerus bangsa nih. Iya, mendingan dikasih orang tuanya suruh masakin yang sehat kalau kata aku mah. Jadi belanjanya tetap di warung rumah, di pasar gitu kan, masih muter. Iya. kan dulu juga ada kan challenge-nya 10.000 uang 10.000 untuk apa aja. Sebenarnya 10.000 istri tuh yang tepat ya, sama istri tepat tuh 10.000 tuh tepat. sebenarnya bisa banget. Beli sop 3.000 dapat, udah sehat tuh kan, wortel bla 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 kan. Kalau tukang sayur kan, Bu beli sop 3.000 udah. Terus apalagi telur puyuh beli aja 5.000, itu udah banyak banget. Telur puyuh 5.000, udah tempe 10.000, udah sehat, masak sendiri. Ini Kak, dulu juga pernah kan untuk seminggu atau berapa hari gitu dikumpulin jadi satu hari ngasihnya. Iya bener, tadi Mbak Tia juga pernah cerita tuh buat 3 hari dijadiin satu. Iya makanya dari si dendeng, iya buat 3 hari. Roti, iya roti ini plastik. Rotinya juga maksudnya memang ya akhirnya label PYRT gitu loh, label rumahan gitu. Nah ada nanya juga nih, budgetnya berapa sih? Nah kalau masalah budget kita kan tanya tuh 10.000 normalnya kan katanya kan 10.000 kan. Cuma kan nyampainya nggak tahu sih. Kadang-kadang Kalau dari isinya sih, kalau isinya kayaknya nggak nyampe, karena kadang-kadang jeruk cuma yang kayak setengah, terus kayak tempe juga kecil, terus capcay cuma kayak 3 wortel yang potong-potong tipis-tipis sama buncis kayak gitu. Jadi
Ya bingung juga kalau Iya juga ditanya sih kalau budgetnya ditanya budgetnya berapa. Kalau dari itu kan anggaran tahu sama anggaran 10.000. 10.000. Tapi iya 10, tapi kan 10.000 itu kan katanya sampai termasuk jalur kan, maksudnya dari yayasan Iya. SPPG apa segala macam itu kan pasti kan mobil emang dari mana duitnya? Kalau anggarannya 10.000 pasti kan anggaran mobilnya ya atau apa segala macam, maksudnya ya nyampe di piring gue nggak tahu lah dia berapa. iya nggak paham sih sebenarnya gitu. Cuman ya itu ini jadi bahas MBG kan, tapi tapi balik lagi ya maksudnya itu karena hubungannya berkesinambungan. Iya, berkesinambungan gitu, maksudnya untuk mungkin banyak banget sih sebenarnya orang tua yang anaknya di sekolah swasta ataupun negeri itu sebenarnya juga mikir fungsinya dia bagi MBG juga apa, karena Iya. pasti dia juga mikirin gizi anaknya. Mungkin kalau ngelihat dari makanan MBG ada juga yang masih takut kan, kalau nggak salah data 28.000 ya yang kena keracunan, walaupun katanya masih 0,0006 yang keracunan, tapi kalau 28.000 sih banyak sih kalau saya Pak ya. Menurut keyakinan saya gitu, maksudnya 28.000 banyak gitu. Walaupun 0,0006 gitu, tapi kan tetap keracunan Iya, gitu, kesian. Kan anak manusia juga bukan. Iya gitu. Oh iya, ada susu yang dari MBG itu kan, susunya sekarang apa udah namanya, diganti, udah diganti udah susunya diganti namanya pakai apa kotak. gitu. Iya, tadinya Malah susu, juga aneh tuh, Iya udah Iya. diganti tadinya. susu iya ada namanya. Perutnya anak Indonesia banyak yang bilang kan nggak cocok sama susu formula sebenarnya karena ada apa sih tuh susu formula udah Iya. Iya gulanya tapi juga. ada namanya ya itu Iya apa iya ada gitu, cuma iya ya ada cuma nama kayak khusus warna iya warna biru, iya. iya susu biru itu susu paus apa bukan yang apa depannya itu U sih? ya. Iya bukan sayang kalau nggak salah. susu Sayang apa gitu deh. susu Mohon maaf, sayang setahu saya deterjen. Ada. Lupa gue. iya namanya apa, Ada. susu biru itu namanya apa gitu, ada namanya susunya Aduh, jadi katanya tuh baru tuh- ya. Iya, jadi katanya tuh isinya tuh brand, tapi di branding. Katanya dia ngomong gitu. ya Allah Kak Wina FYP di TikTokku, Masya Allah. Ini siapa? Habibit. Ya, teman-teman boleh ya follow Quiet Blue. Follow ya. Iya. Instagram juga Tuh, ada. Ya kan? Jago. Iya, Masya Allah. Ipit, Masya Allah, seneng banget ketemu Ipit di sini. Pit, kita lagi bahas nih tentang kenaikan dolar. Kalau Ipit gimana? Ipit, coba dong cerita, ngaruh nggak, ada pengaruh nggak ke Ipit? Susu Ultra Jaya nggak sih Kak? Apa ya yang biru tuh lupa. Bukan, kalau itu kan ada brandnya. Nah Kak Ipit ini juga dia ada usaha jastip juga sama, kita juga pengen tahu sih Kak Ipit. Kalau Kak Ipit gimana, ada nggak dampaknya ke Kak Ipit gitu? Tapi sama kalian nih jastiper lagi banyak yang lagi jalan nggak atau juga Enggak, banyak kan Kalau banyak yang di- stay kok. di Banyak yang stop. teman-temanku lagi kalau Oh, Sama teman aku juga. Kecuali kalau yang Hmm. benar-benar sharing brand ya, masih jalan. ya, Iya. kalau luar negeri ini lagi pada Enggak, kalau ke luar negeri emang lagi pada ini kok, yang buat Iya. jalan-jalan juga kayaknya mulai lagi menahan diri juga sih. Ada sih yang di Jepang. Ada. Kayak biasanya udah beli tiket dari jauh hari gitu. Dari jauh hari biasanya. Tapi kalau yang instan sekarang mau pergi, mostly banyak yang nggak jadi kok. Lagi menahan diri dulu lah melihat Karena situasi lagi kondisi. banyak pengeluaran juga kan kebetulan. Iya. Sekarang kan mau kenaikan Pertengahan. inflasi, ya kan, pokoknya juga banyak nih uang, Benar. apa namanya, uang pangkal kenaikan kelas juga Mm-mm. mulai Naik. Iya, kan. benar. orang dewasanya Iya. Daftar ulang naik. Daftar ulang sekolah ya. Balik sekolah. Benar. Jadi makanya balik lagi ngaruh sama ke daya beli, karena kan mostly kan jasa itu kan bukan hanya apa, Gen Z aja kan, pasti banyak kan juga milenial. Mungkin daya belinya juga agak berpengaruh nih untuk para partisipasi. Benar, Iya. benar. Karena mungkin di bulan-bulan ini itu buat holiday aja masih mikir-mikir. Iya betul. Ya kan? Betul. Benar. Baru. Terus dari gitu kalau kerjaan baru yang biasanya mungkin beli sepatu baru, apalah inilah itulah bla 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 bla, itu kan juga spending juga. Terus buat tadi SPP naik, buku, uang Kegiatan, kelas kan betul. juga bayar. Iya betul. Bayar. Benar. Rasanya agak gitu. Iya. Uang seragam sih aku berasa juga kan, anakku
kelas 1 1 2 3 nggak beli seragam. Sekarang udah 10 tahun Badannya udah beda, udah pasti satu sepasang. Terus sekolah sekarang kan pinter-pinter ya, sablon-sablon, jadi nggak bisa beli di luar. Kalau dulu kita kan bisa beli di sekarang kan sablon kan, logonya kan sablon. Kita kalau dulu kan OSIS doang, kita bisa beli di pasar di kan. pasar, ya. Kalau sekarang kan sekolah-sekolah swasta Udah produksi sendiri. body sendiri, sablon. Iya benar. Dan itu kan harus beli mau nggak mau dari ya sekolah juga nyari uangnya dari situ kan. Iya benar. Ya mau nggak mau harus beli juga nggak bisa cuma atasnya doang, bawahnya nggak, sepasang juga Lumayan sekarang juga- harganya. Hah? Kalau di sekolah anakku sepasang 650.000 satu baju. Sedangkan dari Senin sampai Jumat kan beda-beda bajunya. Kayak dapat Zara. Untung anak gue itu sekolahnya jadi dia cuma butuh 3 baju putih doang. Heeh. Selebihnya baju batik bebas beli Mm-mm. terus sama putih biru. Tapi kan jadi Oh. Baju batik itu bukan seragam. Enak banget. Ya bebas. Iya enak Iya, tuh, enak tuh kayak terserah. gitu tuh. Menurut Ini gue agak iya dan itu Enak juga punya dampak yang baik terhadap perekonomian Iya. masyarakat kayak Betul, gitu. betul. Itu kebijakan yang diambil sekolah juga untuk masa Iya. tetap mengirim. Iya loh maksudnya. biasanya kan ada batik yang seragam. Iya, ini sekolah anakku. Mm-mm. 2 Iya. hari lagi. Iya. Kan lumayan. Batik Parah. Batik yang ampun yang paling cuma Beli di pasar Iya, aja iya. atau kan nitip di Yang bahannya oke buat iya, anak-anak iya, sekolah. benar. Dan maksudnya itu juga kalau belinya di pasar ya udah menghidupi pasar juga. Iya, gitu. benar, Jadi benar. iya Itu sih gitu. nggak apa-apa. Dan untungnya tuh badannya anak gue tuh nggak yang pertama ini loh. Jauh Ya, gitu ya jauh. maksudnya Jadi, perubahannya. Masya Allah dia dari SMP kelas 1 sampai sekarang ini dia masih ada 1 baju baru putih ya. Iya, heeh. Jadi gue nggak perlu Beli lagi. Belum beli lagi. Karena tahun depan masuk SMA ya, Say. Iya, benar. Ganti deh tuh Terus semuanya. apa namanya tempat-tempat Bayar masuknya. bayar masuknya, tempat-tempat wisata nih aku Iya. lihat kemarin di salah satu e-commerce kayak yang depannya D yang ada di Ancol. Itu tuh akhirnya mereka banting harga loh, kayak buy 2 get 1 karena saking sepinya. Aku ngeliat gitu. Jadi emang kayak ice skating yang ada di daerah Tangsel pun mereka akhirnya banting harga, kayak ada promo gitu karena emang sesepi itu. Pas aku datang kayak kok sepi banget ya gitu. Kurang makan. Ya aku kasihan sama kayak tempat-tempat yang hewan-hewan gitu kayak taman sapi gitu. Iya. Ada hewan-hewannya lah gitu kan. Jangan sampai mereka kurang makan. Karena kan pakannya juga dari Iya, benar. Kan nggak mungkin dikasih MBG ya tuh hewan-hewan ya. Nah, Ya MBG lagi nih kita. ya kasih aja yang nyediain begitu hewan-hewannya yang Iya, mendingan ke ini nih kucing-kucing. Iya. Ya makan kucing jadi pengen. Iya, meja dia Aduh. cuma 3 tapi berasa. Iya, Insya Allah. Ya, jadi ini sedikit cerita Recap. kita hari ini. Kita Mungkin dewasa hari ini. coba kita iya benar kehidupan dewasa kita semua. Oke, coba kita kasih refleksi buat hari ini dari aku mungkin ya. Satu, dengan situasi sekarang lebih bijak untuk mengeluarkan apapun gitu ya secara keuangan, mengencangkan ikat pinggang lebih kepada mengatur kali ya gitu supaya memastikan bahwa kita mengeluarkan pengeluaran itu tepat pada sasaran dan gunanya gitu ya. Jadi nggak menghambur-hambur juga sambil melihat situasi dan kondisi di negara kita saat ini. Terus tetap mendoakan pemerintah dan segala kebijakannya. Amin. Karena Allah pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa sama Allah gitu ya. Pasti Allah bisa merubah semuanya. Dan juga walaupun misalnya keadaannya tetap takdirnya seperti itu, ya berarti kan memang ada hikmah yang akan kita temukan nanti. Mungkin itu proses pembelajaran kita juga. Yuk, refleksinya Bukai? Sama sih kalau buat aku harus belajar masak kali ya. kurang-kurangin jajan ya, kurang-kurangin jajan. Tapi kasihan nanti yang punya tempat jajannya juga. Kan jajannya di tempat pasar, jadi yang belinya dari bahan-bahan Iya, yang dari bahan. mentah gitu ya, gitu. Terus ya banyak-banyak bersyukur aja sih. Iya benar. Sama bener Alhamdulillah. mendoakan semoga negeri Kondisinya ini baik-baik kembali pulih. Buat teman-teman yang memang lagi struggle, tenang aja karena kita pun
sejujurnya juga struggle, cuma nggak kelihatan aja sih. Iya, kita tetap Nggak stay sendirian kok ya, tetap struggle-nya. happy. Makanya harus punya support system, circle, supaya kalau kita pengen curhat, cerita, mungkin kalau dari suami cuma Berbagi sih ya. mungkin supaya- kalau suami kadang kan kalau kita curhat nanti dia makin beban. beban gitu. Tapi kalau kita punya ya kayak Quiet Bloom ini, jadi kita kita bisa ngobrol-ngobrol di sini iya, kayak gini, saling gitu. menguatkan, ngasih solusi, atau mungkin yang tadinya kepikiran ngobrol-ngobrol akhirnya jadi happy-happy, Iya, jadi nggak terlalu happy-happy, mikirin, nggak terlalu gitu. kepikiran kayak gitu. Apalagi yang belum punya suami ya Kak. Iya bener Betul. lagi. Bener Sip. Kak, sip. Masuk. Jangan lupa follow ya. Coba itu dari aku. Insya Allah Kak, jazakallah khair. Tasya, refleksi. Tentang kenaikan ini. Ya, pokoknya intinya teman-teman tetap semangat semuanya. Semoga Indonesia baik-baik aja. Amin. Gitu ya. Semoga ya Berjalan lancar semuanya. semuanya kita berdoa bareng-bareng, kita berusaha bareng-bareng. Pokoknya ikhtiar aja lah ya. Yang terbaik. Yang terbaik, tapi jangan lupa kita berusaha aja sih. Betul. Bisa. Sip, benar Jadi, benar banget. tetap semangat. Nggak. Semangat, dan kamu nggak sendirian, semuanya juga tuh Semuanya juga Ya. mengalami dan kita nggak usah terlalu overthinking ya, Ya. gitu. karena baik lagi kalau kita semakin overthinking asam lambung Keberingkat. Iya, Nanti ke rumah sakit mahal. Rumah sakit mahal. Rumah sakit mahal lagi. Iya. intinya semakin dewasa Tapi BPJS masih ada kan? Masih. ya, lebih baiknya kita apa namanya tetap waras aja lah. Iya benar. Iya harapannya gitulah. Soalnya kalau nggak waras nggak bisa pakai BPJS. Iya, Lah kan BPJS nggak bisa. Iya. Nggak di cover. Ke rumah sakit jiwa emang ada BPJS? Enggak ada. Iya, benar benar. Asal. Balik ya. Iya gitu. Intinya tuh sehat, Jasmani, waras, rohani, udah alhamdulillah deh, dan itu aja. iya dan mental. Karena nak. Ya, sama setuju banget, support system tuh penting banget. Kayak aku di sini nih bisa sama ada belum-belum ini, jujur panik tuh pasti ada, ngerasa kayak ada tekanan, overthinking tuh pasti ada. Tapi tuh kalau udah ketemu support system bisa ngobrol, walaupun kayak istilahnya nggak dikasih solusi juga, kayak cerita masalahnya, cerita masalah juga. Iya. Gue ceritain lah dia juga gitu. Cuma tuh kayaknya keluar tuh ngerilis tuh enak gitu. Dan itu sebenarnya suatu hal yang nggak ternilai secara material, tapi tuh ngaruh banget, impact banget kalau misalnya kita punya itu. Aku juga terbuka buat teman-teman semuanya. Kita di sini sebenarnya Blumis, yuk kita bareng-bareng kita hadapin ini ke depan gimana, dengan walaupun sharing-sharing aja. Semoga kita sama-sama saling bisa menguatkan, berbagi. Siapa tahu juga dengan ngumpul. Kayak kemarin kita ke acara-acara padel, jadi oh ini punya bisnis ini, oh kita collab yuk. Iya. Koneksi. Oh ini kita collab yuk, itu membuka jalur rezeki juga. Iya Dan benar. kita senang banget kalau misalnya ada koneksi. Oh iya, Sama. kalau misalnya dia mau kolaborasi sama kita, mungkin UMKM dan lain-lain, mungkin kita bisa saling kolaborasi di sponsorship. Teman-teman bisa sponsorin acara kita. Nggak mesti selalu, mungkin untuk yang UMKM ya. Kalau yang UMKM kita bisa nggak mesti selalu itu supportnya fresh money, tapi kita juga bisa kasih spot buat teman-teman bisa jualan, jadi jualan ke audiens kita yang nantinya kita bawa kayak gitu, supaya itu juga cukup membantu di acara-acara kita yang nanti akan diselenggarakan juga. Teman-teman mungkin boleh follow ke TikTok kita, nanti bisa ini di mana Kak, di Jakarta Kak. Bisa Insya Allah DM juga ya. kegiatannya ada di sekitar Cibubur, Jabodetabek sebenarnya yang akan kita jalanin. Jakarta ada, Bogor ada, maksudnya Bogor sekitar Cibubur, Bekasi, Insya Allah Depok juga gitu. Karena memang kita semua kebenaran tinggalnya di situ gitu ya, Jabodetabek gitu semuanya. Tangerang nyerempet ada, iya, ya Mbak Tia agak Tangerang menuju, tapi masih Jakarta Selatan tapi menuju gitu kan. Jadi, oh salam dari Jogja, waalaikumsalam. Seneng banget sampai Jogja ngobrol punya teman. Aku mau ke Jogja loh. Insya Allah kita ke Jogja. Oh ini Boy Austin, shout out Boy Austin, apa sih Boy Austin? Oh ya. Gue pengen makan budak sih. Salam, iya. Jangan macet, iya sama. Ini acara apa Kak? Kita ada acara, kalau yang mingguan kita ada acara offline padel, eventnya di olahraga gitu. Terus daerahnya Jabodetabek, nanti boleh Kak DM kita juga gitu. Insya Allah nanti kita
siap kalau misalnya mau ada kerjasama apapun yang bisa saling bantu sama UMKM juga kayak gitu. Ataupun misalnya nanti di program-program online kita seperti ini, kita juga insya Allah mau kalau misalnya ada produk-produk lokal yang pengen kita kayak gini misalnya gitu ya, pengen kita promote gitu, itu juga insya Allah kita bersedia saling bekerja sama dengan teman-teman pelaku UMKM di situasi dan kondisi yang seperti saat ini. Saling membantu aja supaya kita bisa. Saran misalnya nih yang jualan F&B kasih aja untuk ke kita testernya dan nanti supaya saat tidak kita terlalu langsung memberat dibawa juga stoknya, jadi bisa Kalau jualan. terus Orang bisa langsung beli. bisa langsung beli. Iya benar gitu. Dan Istilahnya jadi kayak bisa dapat iya. space buat memperkenalkan produk kalian dan supaya orang-orang nyobain produk kalian. Betul. Dan alhamdulillah udah beberapa kali event pembelinya juga masya Allah gitu, teman-teman kita saling, walaupun kita baru ketemu tapi community kita alhamdulillah saling mensupport sekali dengan brand lokal, dan kita pengen menjalankan ini, semoga doanya juga teman-teman supaya kita bisa konsisten terus gitu. Mbak Tia, refleksi. Habis itu Mbak Nisa. Kalau dari aku sih, nah pas banget tadi kan. Jadi kita kayaknya dengan keadaan kayak gini kita harus mulai melirik produk-produk lokal nih. Iya, kan? benar. Jadi udah nggak usah mikirin yang ini made in apa, dari mana. Ya udah sekarang karena keadaan begini ya kita liriklah produk lokal Indonesia, ya kan. Jadi iya. ya itulah buat mensupport keadaan saat ini gitu. benar. Terus lebih bijak mengatur keuangan mungkin ya betul. Kan kita nggak tahu keadaan ini entah sampai kapan betul. Mudah-mudahan cepat membaik. Jadi kita harus mengatur strategi lah kan, ke setiap keluarga setiap itu pasti ada plan-plan yang mungkin dia udah nge-plan gimana, dengan keadaan begini dia jadi harus ubah gimana caranya biar tetap berjalan, ya itu paling harus bijak sih. Betul sekali. Masya Allah, wah keren banget bisa bantu UMKM nih. Semangat buat kalian. Terima kasih, semangat juga Kak. Mohon doanya juga semoga kita bisa konsisten dan bisa berjalan sebagaimana harapan ke depannya. Amin ya robbal alamin. Mbak Nisa, terakhir sebagai penutupan juga. Intinya sih semangat, tetap ikhtiar itu maksudnya ya udah usaha gimana caranya tapi dengan cara yang halal ya. Dan cemas boleh ada, tapi jangan terlalu takut karena kita punya Allah yang maha kaya. Ya Allahnya yang selalu ada di dolar 2.500 dan di dolar 18.000 itu kekayaannya Allah masih tetap sama yang unlimited. Jadi ya tetap ikhtiar dan berdoa dan minta sama Allah. Iya. Itu insya Allah itu yang akan membantu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Oke teman-teman, mungkin itu sekian dari kita hari ini. Terima kasih banyak udah join di live kali ini, dan insya Allah kita akan live lagi hari Senin depan. Teman-teman ngobrol bareng lagi sama kita ya. Kita senang banget. Jangan lupa follow semua TikTok kita ya. Dan ikutin konten-konten kita. Nah, kita sangat terbuka atas feedback apapun, dan juga kalau misalnya ada kolaborasi dan lain-lain, teman-teman boleh kontak ke kami juga. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Bye. Insyaallah kita ketemu lagi. Ya, thank you so much. Dadah. Semangat terus ya. Udah siap belum? Gue mau pipis.